Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Jauhar Ali MPDI selaku dosen pengampu media pembelajaran bahasa Arab kelas B, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Langsung saja di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Ikrimatunisa, NIM 2219027. Di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang pertama, model pembelajaran bahasa Arab berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut Al-Hasub Al-Itisoli, artinya komputer yang komunikatif. Ya, jadi bahan materi yang disajikan guru itu bisa tersampaikan melalui komputer, baik itu berbasis audio, audio visual, atau nanti bentuknya latihan atau evaluasi. Yang pertama misalnya disajikan secara audio, jadi siswa itu nanti mengeklik satu kosakata atau mufrodat al-madrasah misalnya, nanti akan muncul kalimat atau kata dan animasinya, sekolahnya kayak gitu. Yang audiovisual misalnya ada muhadasah, percakapan antara 2 orang, 3 orang dan sebagainya. Harapannya nanti bisa ditirukan oleh siswanya. Yang ketiga ada latihan, nanti disajikan beberapa soal sebagai bahan evaluasi siswa. Adapun model pembelajaran bahasa Arab berbasis teknologi ini berkaitan dengan pencapaian keterampilan bahasa Arab. Yang pertama, keterampilan menyimak, keterampilan berkomunikasi, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keterampilan menyimak nanti bentuknya bisa berupa contoh percakapan bahasa Arab dan bisa berupa bahan-bahan bacaan. Yang kedua yaitu keterampilan berkomunikasi. Jadi nanti disajikan beberapa kata tanpa audio, tujuannya agar dilafalkan dan ditirukan oleh siswanya. Yang ketiga ada keterampilan membaca atau reading for information. Jadi siswa itu dituntut untuk membaca dengan tujuan memperoleh informasi. Bentuknya nanti disajikan suatu bacaan dalam bahasa Arab. Nanti siswa itu menganalisis dari segi mufrodat, bisa juga segi makna, ataupun menceritakan kembali isi dari bacaan tersebut. Yang keempat ada keterampilan menulis. Jadi nanti bisa mencari kata, membuat teka-teki silang, atau mendeskripsikan suatu kata menjadi kalimat. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmatul Malah, NIM 221929. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan media pembelajaran bahasa Arab berbasis internet di era teknologi informasi. Metode bahasa Arab berbasis internet di era teknologi informasi diantaranya yaitu model, merupakan perangkat lunak open source yang mendukung implementasi e-learning dalam paradigma terpadu, di mana dalam satu portal e-learning dapat memuat fitur-fitur penting penunjang pembelajaran seperti forum, kuis, dan tugas. Yang kedua, Edmodo adalah sebuah program pembelajaran yang dapat mengirim bahan, membuat tugas, dan memberikan nilai untuk peserta didik dengan memposting di laman Edmodo. Yang ketiga, Google Classroom adalah salah satu fitur yang sudah disediakan oleh Google
di mana hampir semua orang di dunia mengakses Google untuk keperluan dan kebutuhan mereka sehari-hari. Berdasarkan teknologi tersebut, Azhar Arsyad mengklasifikasikan media atas 4 kelompok, yaitu 1. Media hasil teknologi cetak, yang kedua media hasil teknologi audio dan visual, yang ketiga media hasil teknologi yang berdasarkan teknologi, yang keempat media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Sedangkan menurut klasifikasi media pembelajaran, menurut Sharp dan Glasgow membagi media ke dalam 2 kelompok, yaitu media tradisional dan media mutaakhir. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan dan manfaat informasi dan komunikasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Pertama, tujuan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran bahasa Arab antara lain untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran. Teknologi pendidikan pembelajaran menggunakan pendekatan sistem, pendekatan yang komprehensif, bukan pendekatan yang bersifat parsial. Kawasan teknologi pendidikan dapat meliputi kegiatan analisis, desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, implementasi, dan evaluasi baik proses maupun sumber belajar. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Secara umum, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran antara lain adanya interaksi antara pengajar dan peserta didik melalui teknologi internet, adanya bahan ajar yang sudah terprogram, pengajar peran sebagai fasilitator, dan adanya fleksibilitas dalam proses pembelajaran baik dari segi waktu maupun tempat. Menurut Ma'ruf, Saifullah Kamali telah memberikan cukup informasi tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran bahasa Arab, di antaranya bahwa dalam pembelajaran bahasa Arab, TIK dapat digunakan oleh para pengajar bahasa untuk mendapatkan bahan dan alat bantu pengajaran yang tidak terbatas. Hampir seluruh surat kabar dan sumber berita berbahasa Arab dapat diakses melalui internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzatul Aula, NIM 2219113. Saya di sini akan menjelaskan pada materi keempat, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, telah banyak memberikan pengaruh dalam dunia pembelajaran. Perkembangan tersebut telah memberi kemudahan dalam mengakses informasi, banyak inovasi dan modifikasi pembelajaran yang dikembangkan secara digital sebagai sarana belajar multimedia yang kemungkinan peserta didik membuat desain dan rekayasa suatu konsep dan ilmu pengetahuan. Kemudian dengan kehadirannya teknologi komputer yang mampu mengkondisikan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran bahasa Arab saat ini telah banyak menggunakan teknologi komputer. Misalnya, pembelajaran bahasa Arab yang dikemas dalam sebuah CD atau DVD yang memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri dan interaktif. Kemudian dalam kesulitan belajar bahasa Arab bisa disebabkan beberapa faktor, diantaranya pendekatan pembelajaran yang digunakan tidak optimal, pemanfaatan media pembelajaran, kemudian kurangnya minat peserta didik, serta masih rendahnya profesionalitas sebagai guru bahasa Arab. Di sini juga guru dituntut untuk melek, untuk lebih luas mengetahui tentang teknologi sehingga dapat memanfaatkannya untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan meningkatkan minat peserta didik serta kualitas pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.